kalau misalnya gue berdiri sebagai orang awam gitu, bahwa masalahnya ini trust. Nah, mungkin trust ini yang belum didapat. Soalnya kan pada saat misalnya nih gue sebagai masyarakat atau rakyat, gue ngasih tahu aspirasi gue atau gue menuntut sesuatu yang itu nggak kejawab. Engagement publik ke DPR alhamdulillah positif. Ini modal awal yang bagus buat kita membangun trust tadi kan. Kalau Mbak Yus tadi menanyakan tuh kan isunya soal trust gitu. Ya. Nah, trust itu kan salah satu caranya membangunnya lewat transparansi, akuntabilitas, respon gitu. Kalau misalkan mundur di isu yang kemarin, yang soal tuntutan 17+8, kalau bisa dilihat yang deadline di tanggal 5 September, itu DPR yang pertama kali untuk memberikan statement kepada publik. Gua akan selalu memberikan tayangan secara live, artinya publik bisa langsung lihat. Jadi publik bisa langsung mantau DPR RI itu kerja atau enggak. Parlemen Newsroom hadirnya kali ini sama para Wapemret Biro Pemberitaan Parlemen. Keren. Jadi, tapi ini merupakan satu kesempatan banget buat gue, Ci. Bahwa bisa ngobrol ataupun kita diskusi sama para Wapemret Biro Pemberitaan Parlemen. Kalau misalnya nih ya dibilang DPR RI transparan, DPR RI responsif, nanti harus dibahas. Tapi ntar dulu, kenalin dulu satu-satu. Wapemretnya ada 3 orang soalnya, dari ujung biru. Medi. Yalah singkat. Ya, singkat itu kan sebenarnya kan luas kan. Tadi ngomongin Medi, udah di TV, gue pegang TV ya. Artinya punya tanggung jawab tentang pemberitaan DPR RI melalui televisi dan radio sebenarnya ada, dan radio parlemen. Kalau sampingnya biru muda? Rendro. Singkat juga. Singkat. Singkat. Kenapa ini kaku banget ya kita ya? Nggak, soalnya kalau sebelah pasti agak panjang karena Ustadz ya, jadi harus doa dulu. Ya, gitu. Dia ceramah dulu, dia doa dulu. Jadi kalau kita singkat-singkat aja. Singkat. Nah, kalau gue di media sosial DPR RI. Oke, kalau yang pakai rompi biru? Tausiah dulu nggak apa-apa. Oke, masuk. Saya bagian pegang radar di DPR RI, di analisis media. Iya. Berat ya, agak berat ya kalau analis itu. Juru pantau DPR ya. Juru pantau. Juru pantau. Zul Pantau. Bukan ya, namanya bukan Zul Arif, namanya Zul Pantau. Tapi ya bicara masalah transparan, Mas. Bicara masalah transparan itu sebenarnya tuh DPR RI itu tuh kayak apa sih transparannya? Emang udah yakin udah transparan? Kalau dia dibilang transparan sih cukup transparan. Dibanding, gue melihatnya dibanding dari mungkin bisa dikategorikan kementerian-kementerian atau KL lain gitu ya. Kalau di ranah gue di media sosial memang sedikit apapun agenda-agenda di DPR pasti selalu kita publikasikan. Terus di media sosial juga setiap kegiatan rapat-rapat itu selalu kita publikasikan. Kegiatan-kegiatan anggota yang kunker atau kunjungan reses yang kemarin ramai gitu ya, kita tunjukkan kepada publik seperti apa. Dan bahkan sampai website DPR juga bisa dilihat baik dari segi proses legislasinya, pengawasannya seperti apa, itu semua terlihat jelas ke publik ya. Dan terakhir mungkin ini di luar media sosial, beberapa kali kita PPID ya, pelayanan informasi publik terkait transparansi, itu kita masuk ke kategori informatif gitu. Jadi cukup transparan untuk DPR RI, apalagi TV mungkin. Tapi kalau misalnya kita bilang cukup transparan, belum transparan dong. Kalau transparan, nah kan kita melihat transparan ini dari sisi angle mana ya. Kalau dari gue kan misalnya bicara masalah transparan dari sisi pemberitaannya misalnya kan, bahwa DPR RI setiap melaksanakan rapat-rapat AKD misalnya gitu kan, gue akan selalu memberikan tayangan secara live. Artinya publik bisa langsung lihat, entah itu sifatnya itu bersamaan sekalipun, gue akan bisa memberikan itu dengan bersamaan. Misalnya di Komisi 1, misalnya rapat, kemudian jam yang sama di Komisi 2 dan Komisi 3 atau
seterusnya, gue masih bisa memberikan itu secara langsung ke publik. Jadi publik bisa langsung mantau DPR RI itu kerja atau enggak. Itu ya publik yang menilai gitu kan. Jadi setransparan apa dari sisi pemberitaan ya gue udah kasih gitu. Linknya udah gue kasih kok, gue sebarin ke teman-teman gitu kan, ke masyarakat. Artinya orang langsung bisa lihat gitu kan. Oh ini loh rapatnya DPR, yang dibahas ini loh. Live kan gue gak potong juga gitu. Artinya memang langsung lihat langsung kondisinya. Nah kan kalau kayak misalnya masalah transparan, terus udah gitu misalnya kalau tarik ke belakang sekitar bulan Agustus ada peristiwa besar. Bisa jadi peristiwa besar itu kan juga misalnya berdampak negatif nih kepada DPR. Gimana kita misalnya si DPR RI ini memberikan sebuah informasi transparan maksudnya Mas Zul? Nah, jadi gini Kak Yus, menganalisnya gimana sih gitu? Itu. Jadi kan kalau di Mas Medi itu bekerja melayani dalam konteks peliputan agenda-agenda rapat-rapat dan lain sebagainya. Di Mas Indro juga posisinya meliput tapi konteksnya untuk konsumsi media sosial. Nah tugas saya adalah ngitung pekerjaan mereka. Jadi gitu dihitung ya? Nggak ngerti, maksudnya ngitungnya gimana? Hitung gini nih, jadi Promedi kan udah melayani tuh, bikin konten di YouTube, di streaming di web DPR.go.id, di TV Parlemen. Terus Mas Indro posisinya udah bikin konten-konten edukasi, informasi. Nah dari situ saya ngitung berapa orang nih yang melihat, terus efektivitas kontennya itu, jangkauannya, reach-nya udah sejauh mana, termasuk respon publik. Nah ini yang penting tuh, respon publik. Respon publik itu manfaatnya apa? Untuk kita agregasi di dalam, kita olah nih, untuk bisa menjadi masukan-masukan buat Dewan. Nah tugas saya nih, tiap pagi bikin satu summary data, kemudian dari data itu kita terjemahkan, dari situ nanti di bagian paling akhir kita ngomongin rekomendasi. Mas itu bukannya berartinya kalau misalnya Mas Zul itu melaksanakan tugasnya, berarti kalau misalnya Mas Medi atau misalnya Mas Rendo menayangkan live, tuh Mas Zul itu ngeliatin itu gak sih orang-orang komen di YouTube apa segala macam? Pastinya. Nggak, tapi ntar dulu. Dari sisi apple to apple ya, imbang dulu dong gitu kan. Negara ini kan nggak cuma DPR gitu kan, ada eksekutif juga, ada yudikatif. Lu pernah lihat nggak bahwa kementerian, bahwa ada eksekutif, ada bahkan dari yudikatif, lu pernah nggak mereka itu memberikan tayangan pekerjaan mereka secara real juga? Iya kan? Pernah nggak? Lu akan pasti disajikan dengan DPR rapat ya pada hari itu rapat gitu kan. Artinya kecepatan kami akan jauh lebih cepat dibandingkan mereka gitu kan. Tidak di-package dulu, terus dipublikasikan baru setelahnya gitu kan. Ya orang biar lihat dulu, kalau gua ya gitu ngelihatnya bahwa DPR minimal gua udah cepat dulu orang lihat gitu kan. Masalah publik itu melihatnya dari sisi negatif kan mungkin angle yang berbeda, itu ada ruang untuk menjawab, menjelaskan gitu kan. Tapi yang pasti gua hari ini bekerja, hari ini live sidang, bahkan misalnya tadi ada live pimpinan menerima dari audiensi semua gue langsung tayangkan gitu kan. Ya orang udah langsung diterima, langsung gue lihat linknya gue kasih. Tapi merasa nggak sih bahwa misalnya ini semua tuh udah bisa menjawab dengan tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ada? Nah itu soal ekspektasi ya publiknya ya. Artinya dalam konteks tadi kan ditayangin. Terus respon publiknya gimana, sebenarnya itu bagian kita nih capture tuh. Respon publik atas informasi yang disajikan itu gimana, itu kita capture. Itu jadi masukan kok. Dalam konteks produksi beritanya, dalam konteks produksi kontennya kayak gimana sih yang mudah ditangkap, diterima oleh publiknya, masyarakatnya. Kalau di sosial media misalkan soal followersnya seperti apa, cara konsumsi beritanya, termasuk di TV juga gitu. Jadi itu kita kumpulin, kita grab jadi satu bahan untuk bisa jadi. Berarti sebenarnya kalau misalnya segmentasi yang dikejar tuh sebenarnya di semua kalangan ya? Semua kalangan. Tapi susah loh. Sangat. Jadi gini, segmented iya. Artinya kan nggak semua orang akan bisa melihat DPR secara umum karena orang guru akan nonton di Komisi 10 misalnya gitu kan, yang terkait dengan pendidikan. Pasti nggak akan mungkin melintas organisasi PGRI misalnya guru nonton di pertahanan misalnya, kecuali mungkin ada isu yang menarik. Walaupun secara spektrum misalnya politik kan semua orang pengen nonton DPR tuh ngapain, berkomentar apa gitu kan. Tapi minimal ya tadi, gue nggak mengharuskan publik
nonton semua, karena berat ini tayangan DPR ini semuanya kan nggak bukan receh lah, bahasa itu bukan hiburan gitu loh. Gue sih ngerasa ya, Iya. ngobrol aja nih baru beberapa menit aja bertiga sama Wapemret bertiga ini kok kayaknya udah agak berat. Kayak berat gitu. Gini, Ngomong aja tugasnya ngomong berat aja apa? gitu. Gini, gimana beratnya kami ya? Misalkan di medsos ya tadi disampaikan bahwa semua audiens itu harus kita akomodir gitu ya. Nah, di media sosial itu di tiap platform aja audiensnya segmentasi audiensnya udah beda-beda. Nah, baik itu misalkan di media sosial, di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu udah beda-beda, baik dari segi umur dan lain-lain. Belum lagi keminatannya. Dari Instagram mungkin keminatan kayak tadi kata Mas Medi, ada yang minat di Komisi 2, ada yang minat Komisi 1, beda-beda lagi. Nah, kami itu beratnya adalah menerjemahkan bahasa-bahasa berat di DPR RI untuk bisa disampaikan ke publik supaya agak relate nih, Mbak. Jadi kalau misalkan kita bahasanya juga menggunakan bahasa-bahasa yang berat, akhirnya publik juga merasa DPR nggak kerja karena nggak nangkap gitu, nggak relate. Tapi kita harus bisa menerjemahkan dengan bahasa-bahasa sederhana ke publik supaya apa yang terjadi di DPR itu tersampaikan kepada publik. Harapannya seperti itu. Itu yang kita usahakan. Mas, tapi Mas Reno tuh lo hafal nggak sih Mas? Berapa misalnya kayak Instagram followernya tuh sekarang udah berapa gitu di DPR? Hafal nggak sih sampai segitunya? Sampai segitunya, iya. Berapa sekarang? Di 1.128.000. 1.128.000. Terus kalau misalnya kayak gitu, lo tuh diskusi nggak sih sama Mas Zul kalau misalnya sebenarnya gue tuh punya target 5 juta orang atau 10 juta orang gitu. Nah, itu suka diskusi nggak sih para Wapemret sebenarnya? Enggak cuma didiskusiin ya, Bro. Tapi itu memang jadi salah satu target dan target dari pimpinan juga, karena kita itu kan yang bisa kita kelola secara full itu kan media-media yang kita kelola gitu ya. Iya. Sehingga itu menjadi tools utama kita untuk mendiseminasikan informasi. Angka-angka tadi itu sebenarnya nunjukin kekuatan media kita. Jadi kayak di Mas Medi ini kita hitung terus tuh reach-nya berapa, jangkauan, terus viewersnya berapa engagement time-nya, hitung. Dan itu tiap minggu kita laporkan ke pimpinan. Jadi hari Jumat kita rapat di tiap-tiap bagian untuk mengusulkan agenda. Nah, di hari Senin pagi di bawah Pak Karo itu kita ada rapat Dewan Redaksi. Nah, itu semua laporan. Mas Medi melaporkan berapa tayangan kemarin, kami juga melaporkan konten apa aja yang menarik dilihat oleh publik. Itu tuh tiap minggu kita laporan. Terus kita evaluasi. Tapi kan kayaknya memang iya ya kalau dilihat nih, bicara berbenah kan kayaknya DPR berbenahnya gara-gara Agustus nggak? Ya kan? Iya. Nah, ini kan semuanya kayaknya Momentum langsung sih. Iya, momentum sih. Terus gitu kayak langsung banyak perubahan-perubahan. Nah, gimana Mas Medi lo ngejawab bahwa tuntutan-tuntutan yang diminta saat itu memang benar-benar lo udah jawab sebenarnya? Tapi kalau gue ngeliat ya, membacanya agak sedikit berbeda. Kalau masalah target itu mungkin pasti punya ya gitu kan. Gue maunya semua orang subscribe lah atau misalnya nonton tayangan gue. Tapi ternyata pada saat misalnya TV Parlemen punya tagline-nya referensi Indonesia. Ternyata memang secara tidak sengaja gue sudah menjadi referensi. Memang ada sedikit perbedaan masalah. Kalau gue yang nayangin, kok yang nonton sedikit ya gitu ya. Tapi begitu diriran sama media-media besar, mereka yang nonton banyak, jutaan. Padahal produk yang sama, dengan timing yang sama pula. Kadang-kala gue berpikir, apakah publik ini maunya yang nyampein orang lain kali ya? Bukan dari gue sendiri, atau dari yang resmi, official kayak gitu. Tapi setidaknya gue merasa bangga bahwa ya lewat siapapun lah. Yang penting produk DPR itu ditonton ternyata loh. Jutaan yang nonton itu artinya kan udah diterima. Ya itu bisa aja Mas. Tapi kalau misalnya gue berdiri sebagai orang awam gitu, bahwa masalahnya ini trust. Kalau gue secara pribadi ini trust. Pada saat misalnya gue trust sama TV atau misalnya media besar, nah kan gue nyaman nontonnya. Nah mungkin trust ini yang belum didapat. Soalnya kan pada saat misalnya nih gue sebagai masyarakat atau rakyat, gue ngasih tahu aspirasi gue atau gue menuntut sesuatu yang itu nggak kejawab. Nah ini mungkin yang jadi kayak snowballnya. Kenapa sih nggak ada jawaban? Kenapa sih gini? Dan sedangkan mungkin aja publik itu pikirnya, lo kan ngasih taunya yang baik-baiknya aja menurut lo. Ya mungkin makanya dalam produk berita ataupun
mungkin kalau dalam sifatnya di package mungkin beda ya. Oh lo pencitraan kayak gitu kan. Ini kan yang gue di rerun dengan gambar yang sama, durasi yang sama gitu loh. Artinya kan publik kadang-kadang kita mikir sama gitu kan, tayangan yang sama gitu. Tapi publik kok mau nontonnya dari sebelah misalnya kayak gitu. Ya mungkin nggak apa-apa juga. Akhirnya kita berpikir ya nggak apa-apa. Yang penting kan tersampaikan juga. Kerja DPR sudah transparan tadi. DPR dianggap nggak kerja kok. Yang nonton banyak, ternyata mereka itu nggak sedikit juga gitu. Banyak, Pak. Jadi posisinya apa namanya? Konten-konten di TVR ini di-share-kan ulang dan gratis ya, Bro? Gratis dong. Tapi kan Jadi emang itu bagian tapi dari kan untuk Mazul pantau, jadi bagian Mazul pantau, tapi kan ibaratnya kan 200 juta orang lebih loh, setidaknya kesadaran politiknya aja masih rendah. Gimana kita bisa bilang oh baru follower 1 juta di IG, kita bilang udah banyak, itu sedikit tahu Mas. Ya memang PR di Renro ya, artinya dia kan harus memformat, mempackage berita itu, menerjemahkan tadi kan, menerjemahkan dari yang berat-berat itu menjadi yang mudah diterima, apalagi kan Gen Z pasti bidikannya kan Gen Z kan gitu kan, lebih kepada mereka bisa menerima ini lo produk berat, lo ngomongin masalah undang-undang perampasan aset negara ini kan orang kan nggak gampang kalau kita telah ikutin rapatnya 15 menit udah ngantuk pasti. Ya misalkan contoh gini, kita bahas rapat kemarin yang baru-baru ini, let's say misalkan MKD gitu ya, pemanggilan saksi ahli gitu ya, itu kan durasinya kan bisa 2 jam tuh. Sedangkan saat ini Gen Z nonton itu nggak nyampe 60 detik. Iya. Mereka peminatannya nggak nyampe 5 detik. Iya. 3 detik di awal kalau udah nggak oke, skip. Sekarang beratnya kami gitu, dan kami pasti selalu berusaha untuk itu. Bagaimanapun itu, walaupun itu beratnya kami, tapi karena ini adalah harus disampaikan kepada publik, ya kami harus berusaha. Jadi secara otomatis kami harus menyampaikan bagaimana caranya 2 menit ini harus dikemas, misalkan dalam berupa video yang tidak nyampe 60 detik, bahkan 50 detik di awal udah harus bisa disukai oleh publik. Nah, hal-hal kayak gitu kan juga tantangan di kami. Tapi di sisi lain publik juga harus bisa, karena kita memberikan 2 akses. Di media sosial kita berikan tayangan-tayangan video yang pendek, durasi pendek, bahkan ada yang sifatnya infografis. Nah, supaya bisa diterima oleh publik. Nah, publik juga diberikan opsi. Kalau ingin tayangan yang panjang, silahkan ada TV. Jadi benar-benar kami memperlihatkan 2 sisi ini. Kalau misalkan mau in-depth, yang panjang, yang full, silahkan lihat TV. Kalau mau yang pendek-pendek, mari. Emangnya sebesar itu ya, maksudnya kepekaan daripada misalnya masyarakat di luar tuh bisa begitu, kalau misalnya lo mau nonton yang panjang ke sini, lo mau yang pendek ke sini. Emang segitunya masyarakat kan belum tentu juga, Mazul. Tapi ada 2. setidaknya kan kita berusaha. Artinya dari yang kita create itu berangkatnya untuk melayani, kira-kira gitu. Iya. Bentuk pelayanannya ini kan dari hasil analisis media itu kita kumpulin masukan masyarakat seperti apa, jangkauannya seperti apa tadi. Terus itu diterjemahkan, ya tadi jadi tantangan. Oh, masyarakat kita, publik kita butuh yang pendek-pendek. Larinya ke Sindro dalam konteks konten media sosial. Iya. Dalam konteks yang lengkap di mass media. Tapi memang problemnya adalah kalau ngomongin trust tadi ya, kan konteksnya itu sebenarnya sama-sama nayangin Kompas sama kita gitu kok. Di Lebih yang diminatin kan media-media eksternal gitu ya. Nah, itu agak susah menjelaskannya juga ya. Tapi ada beda juga. Gue kan di feeding materi dari Ustadz Zul juga. Misalnya nih contoh nih, misalnya ada 2 tayangan ya kemarin. Ada 2 tayangan misalnya haji kemarin gitu kan yang rame gitu kan. Terus yang kedua masalah KUHP. Ternyata publik ini pada saat kita menayangkan KUHP, publik itu responnya besar. Mereka ikut berkomentar karena mungkin secara naluri publik ingin mengomentari entah itu secara hukum atau apapun lah keputusan. Tapi di share-nya sedikit. Berbeda dengan haji. Haji ini mereka yang berkomentar sedikit. Tapi di share-nya banyak. Betul. Karena secara dari dianalisa Ustadz Zul ini mereka menunggu hasilnya. Jadi mereka udah nggak banyak mau berkomentar tentang haji, maunya ujungnya apa sih, haji ini berapa sih, angkanya turun nggak sih untuk orang yang mau berangkat haji. Endingnya sampai di sana aja. Jadi mereka tidak ikut berpartisipasi dalam misalnya di
chat komentar-komentar itu mereka nggak ikut. Mereka hanya nunggu berapa sekarang. Misalnya kan akhirnya DPR sudah bisa berjuang menurunkan ongkos haji misalnya di tahun ini. Ini kan jadi publik hanya nunggu hasilnya seperti apa sih perjuangan itu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, setuju nggak sih kalau misalnya DPR RI itu sebenarnya belum segitunya cepat untuk merespon hal apapun? Cepet Nah, sih, ya, Cuman kalau ya. kita tantangannya lebih gini, membaca selera publik gitu. Kayak tadi yang diceritain Mas Medi itu, ini dalam konteks isu ini tuh mereka mau terlibat diskusi apa nunggu hasil aja sih gitu. Nah itu kita harus memang meningkatkan kemampuan untuk membaca dan menangkap itu. Nah salah satu tadi fungsinya kalau di kita itu kan radar ya, analisis media itu radar. Dari proses interaksi yang muncul itu diterjemahkan. Kalau di tiap Senin itu nanti briefnya salah satunya itu konten ini itu publiknya pengennya kayak gini. Nah nanti akan diterjemahkan dalam bentuk produksi informasi di Mas Medi. Tapi udah pernah belum misalnya para Wapemret ini juga mengadakan survei nih kepada masyarakat awam bahwa kalau misalnya tujuannya buat yang si Gen Z, ketemu Gen Z-nya, ngobrol kebutuhannya apa, atau mungkin jangan-jangan memang karyawan di sini udah banyak Gen Z, nggak tahu kan bagaimana, atau misalnya bertemu dengan yang udah berusia gitu, jadi segmentasi usia-usia gitu, udah pernah belum sih? Udah, kita tiap tahun lakukan. Segitunya nggak sih responnya sampai dilakukan kayak gitu, survei-survei gitu, Mas? Betul, kita tiap tahun kita mengadakan survei, bahkan secara kebiroan secara umum ya, tidak hanya di medsos saja, tapi di survei di TVR, medsos, terus media-media cetak atau seperti majalah, buletin itu produknya disurvei gitu. Nah, selama 3 tahun. Nah, dan itu juga segmennya juga ada Gen Z, dia seperti apa. Nah, hasil survei itu menjadi masukan ke kita. Makanya kenapa di media sosial gaya pengemasan beritanya pasti berubah. Karena kami membaca survei itu gitu. Kami mendengar survei itu, kami mendapatkan masukan dari survei itu, akhirnya kita harus mengikuti keinginan publik. Makanya kalau misalkan di medsos KV-nya berubah, gaya bahasanya berubah kayak gitu, karena kita supaya publik paham dengan informasi kita gitu ya. Nah, terus kalau untuk balik tadi yang soal kok DPR seperti lamban atau terkait respon gitu. Nah, kalau misalkan mundur di isu yang kemarin yang soal tuntutan 17+8, kalau bisa dilihat yang deadline di tanggal 5 September, itu DPR yang pertama kali untuk memberikan statement kepada publik. Nah, sedangkan di lembaga lain kayak kan di situ yang dicolek adalah ada presiden, di situ yang dicolek ada partai politik, ada kepolisian, ada Kementerian Keuangan kayak gitu ya, ada TNI. Cuman DPR malah justru yang cepat merespon DPR itu. yang di Iya, tapi waktu gue juga deadline. nggak terlalu berharap bahwa misalnya respon cepat itu kalau misalnya ada momentum aja. Kan gue berharapnya juga kan DPR juga bisa memberikan informasi dong. Sebenarnya tuh raker tuh apa sih? Kunker tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Gitu. Udah nggak sih benar-benar tuh informasi itu nyampe. Jadi kalau misalnya TV Parlemen, nyari nih kunker atau misalnya RDP, jangan-jangan yang nonton RDP itu apa? Nah, Ya memang berat tayangan di konten TV medsos, Parlemen. Salah satunya karena hasil analisis medianya, problemnya itu adalah soal basic knowledge. basic knowledge terkait lembaga DPR ini, Mbak. Itu jadi catatan hasil analisis media kami bahwa nggak banyak orang tahu tentang bentuk-bentuk aktivitas di DPR termasuk pengistilahan. Nah ini yang lagi banyak kontennya di sini nih. Tapi sekarang gini, gue balik aja pertanyaannya kan. Seberapa besar publik itu pengen tahu tentang DPR? Apakah publik hanya pengen tahu tentang misalnya yang rame doang gitu kan? Tapi di sisi lain pada saat DPR bekerja, pada saat DPR itu tadi udah transparan segala macam, publik malah seolah-olah malah abai gitu. Dia akan cari isu-isu yang hangat. Apa memang kita bermain di situ terus gitu, bahwa kalau lagi rame DPR terus viewernya yang nonton banyak nih. Karena tapi publik sukanya sensasional. sensasional mungkin itu. Apakah itu? Lu mau wakili itu atau enggak kan gitu? Iya, makanya kan pada saat misalnya nih, kalau misalnya nonton, tulisannya RDP, RDPU, raker gitu. Yang mau cari tahu, ya pasti tahu itu maksudnya apa. Tapi kan kebanyakan masyarakat kita mungkin saja nggak cari tahu, ya tadi itu. Nah, itu kan makanya PR kan. Makanya tadi kan maksud gue adalah, lo PR banget dong, pasti lo berat banget nih, nggak semudah ini. Karena maaf, lo pasang tuh yang namanya segmentasi dari yang kecil sampai yang tua. Iya.
Contoh nih, Nggak gue ada segmentasi khusus. baru ngeluarin program konten baru ya, namanya kelas legislasi. Iya. Kelas legislasi itu di konten gue tuh sampai menerjemahkan proses prolegnas tuh seperti memasak makanan. Sampai gue harus menyederhanakan seperti itu. Proses legislasi itu seperti apa sih? Seperti bikin rumah. Coba sampai seperti itu. Jadi supaya publik akhirnya tahu posisinya DPR tuh di mana, posisinya pemerintah di mana. Jadi kita bisa memperlihatkan bahwa pada saat merancang bangunan itu ada arsiteknya bisa dari DPR, bisa dari pemerintah. Itu harus gue sederhanakan seperti itu. Supaya publik kebayang nih, oh proses legislasi tuh seperti ini ya, kayak ngerancang rumah ya gitu. Jadi di Biro Pemberitaan ini memang posisinya tujuannya udah satu. Gitu. Jadi nggak ada lagi TV, nggak ada lagi medsos. Tapi kita punya satu tujuan tadi. Semua pertanyaan Mbak Yus itu adalah tujuan akhir dari Biro Pemberitaan. Kadang-kadang Pak Pemret mungkin aja udah bisa jalan begini. Nggak taunya sama pimpinannya nggak boleh ke arah sana, harus belok kiri. Nah itu justru makanya kenapa di tiap hari Senin itu kita ada rapat Dewan Redaksi. Nah di situ kan ada pimpinan kami kan, ada Pak Karo di situ. Nah di situ supaya apabila ada kan teman-teman tuh kreatif banget baik di TV, baik di medsos gitu ya. Teman-teman tuh kreatif banget pingin menyampaikan kepada publik dikemas seperti apa. Nah, pada saat agenda setting itu kan kita sudah memberitahu nih bahwa nanti kita main angle-nya kayak begini nih. Nah, kalau misalkan sudah ada lampu hijau lah kasarnya kayak gitu, udah tinggal diteruskan ke teman-teman untuk pembuatan konten. Tapi Lampu merah. Tapi nggak jangan-jangan kan, nggak jangan-jangan baru bebenahnya bikin sebuah sistem barunya baru kemarin gara-gara peristiwa Momentum Agustus kan? Ya, Itu Makanya bagus sih. kok, momentum itu bagus banget sebenarnya. Iya, sebetulnya Publik bagus sekarang banget. udah mulai lihat DPR secara jelas. Kalau tadi Rendro itu kan mengedukasi publik ya. Gue malah sebaliknya, gue mengedukasi anggota DPR. Nah, yang menariknya adalah gue selalu akan notes ke anggota bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat lah di sana, bahwa ibu sekarang kalau kerja ditonton loh, Ya, itu diawasin gue sama setuju publik gitu loh. Nah, gue sekarang ngasih info sama beliau-beliau bahwa ibu hati-hati ya kalau sekarang bekerja, misalnya dari tadi omongan netizen itu kan pedes ya gitu ya bahasanya gitu kan. Salah ngomong nanti malah jadi disalah tafsir, dipotong-potong. Nah, gue selalu kasih edukasi bapak-bapak, artinya ini tayangan ini live ya gitu kan. Yang nonton seluruh publik ini loh gitu. Jadi mohon hati-hati juga. Tapi bukan berarti Bapak Ibu nggak ngomong. Justru kalau nggak ngomong, publik juga tahu gitu loh. Nah, edukasi ini secara nggak secara langsung atau masif, nggak. Tapi minimal gue ngasih tahu sama beliau-beliau ini bahwa ini live ya gitu. Jadi gue tambahin dikit selain edukasi kepada anggota terkait yang kunjungan reses kemarin. Itu juga kami mengedukasi kepada anggota. Jujur ya, anggota itu memang terjun ke lapangan ke rakyat. Cuman memang jarang yang sengaja didokumentasi, sengaja dipublis misalkan. Nah, sekarang kita sampaikan kepada anggota bahwa rakyat pengen lihat, publik pengen tahu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terjun ke lapangan, tolong dokumentasinya kirim ke kami. Kami yang akan sampaikan kepada publik. Jadi itu yang edukasi kita yang kepada anggota juga karena momentumnya memang lagi bagus sekarang saat ini. Iya dong, harus gitu dong. Nah, terus kalau misalnya dengan kayak gini-gini, emang kedepannya mau ngapain 3W Pemret ini? dan dari ikhtiar itu semua, usaha kita semua punya hasil pantauan kan contoh. Zul pantau. Alhamdulillah engagement publik ke DPR alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti positif. Ini modal awal yang bagus buat kita membangun trust tadi kan. Kalau Mbak Yus tadi menanyakan itu kan isunya soal trust gitu. Ya. Nah, trust itu kan salah satu caranya membangunnya lewat transparansi, Akuntabilitas, respon gitu. Dan pasca 17+8, alhamdulillah kesadaran itu ada di lembaga ini dan kita di Biro Pemberitaan support statistiknya, datanya juga udah mulai merangkak naik, pelan akan kita pelihara dan kita terus kuatin. DPR lo juga berat Mas. Kalau misalnya kata Mas Rendro Mas Rendro bilang mau nanti, gue mau publikasiin masalah kunker tuh sebenarnya kerja banget. Ternyata enggak, masyarakat nggak ngomongin ke masalah kerja, masalahnya ngomonginnya masalah dananya, gitu. Ngomongin masalah apa lagi? Yang ini, masalah ini, pasti kan kadang-kadang Biro Pemberitaan udah siarin ini, nggak tahu ini tutup masyarakatnya begini, gitu.
mengedukasi anggota dewan juga ternyata. Ya tapi dari PR. sisi apapun ya, maksudnya kalau kami kan supporting anggota DPR ya, gitu kan, dari sisi pemberitaan terutama. Artinya ya tadi kita sudah memberikan terbaik dan akan selalu terbaik lagi lah kalau bahasanya Iya. mungkin gitu kan. Ya gue akan kasih terus aja gitu. Ya tadi transparansi itu ya dari sisi pemberitaan ya kami sudah berikan tayangan secara langsung gitu kan. Terus kemudian kita nggak ada capek-capeknya lah kayak gitu kan. Publik akan tetap aja nyorot DPR mungkin ya, dari sisi yang lain mungkin tetap jelek, kurang baik. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita sudah melakukan yang terbaik dulu gitu kan. Syukur-syukur tuntutan itu lebih besar ya gue akan berikan lagi gitu. Apalagi sih gitu kan. Kalau support dari yang lain kan mungkin yang penting tadi komunikasi dengan anggota DPR kita sudah lakukan gitu kan. Masalah bagaimana tadi Mas Rendro juga bisa memberikan potongan-potongan menjadi sosial media karena itu memang segmennya Gen Z, ya berbeda lagi kan kayak gitu kan. Dianalisa sama Ustadz Jul juga kan terus-terusan kita dikasih penilaian itu kan bagi kami bukan hal yang malu gitu ya, justru di challenge aja terus sama dia. Lu jelek nih, nggak bagus nih tayangannya, kok goyang-goyang. Gue terus kok dikasih masukan kayak gitu nggak apa-apa. Ya gitu. wajar sih. Gue sih ngerasa sih bahwa misalnya lu bertiga tuh pasang badan di sini, wajar lah. Karena kan gue kan ibaratnya dari masyarakat. Misalnya gue berdiri sebagai masyarakat luar, and then mas-mas ini adalah orang dalam kan gitu, ordal gitu. Dan udah gitu juga Wapemret. Gue kepengennya nanti someday gue duduk lagi sama lo bertiga. Boleh. Duduk lagi sama lo bertiga karena misalnya memang lo bertiga sudah pasang badan, gue pengen dong masyarakat juga harus dapat bukti jelas. Oh gue udah begini, gue udah begini. Terus tadi, oh rencananya ke depan gue akan begini. Nah gue pengen juga dong sebagai masyarakat gue lihat lo punya bukti apa, dianalisnya seperti kayak gimana. Nih gue analisnya segini ya Yus. Oh gue udah report gimana gue di IG, gimana gue di sosmed, gue udah begini ya Yus. Begitu pun TV parlemen yang katanya udah mulai mengedukasi nih, masuknya sekarang udah ke anggota dewan. Gue butuh bukti. Gue sih Boleh, ya. Kak. Jadi Gue butuh bukti. artinya gini, ini kan bicara ini kan nggak omong kosong gitu kan. Lu harus jadi follower dulu, lu bener-bener Lu harus subscribe kenal dulu lah. Nah nanti kalau ternyata nggak ada, lu klik kok nggak ada nih tayangannya, ternyata kosong, boleh lu komplain ke gue atau ke kami, boleh nggak apa-apa. Oh sosmednya kok ternyata kok udah rapat kemarin baru tayang sekarang, ya lu boleh komplain, silahkan. Artinya kami akan berikan itu bukan hanya sekedar ngomong doang gitu loh maksudnya. Berarti karena udah kita deal, berarti Parlemen Newsroom udah gue sudahin dulu. Karena gue akan ketemu lagi sama para Wapemret dan tentunya pasti gue akan tanya secara detail. Harusnya diawasin juga kan? Hah? Iya dong, kan gue dewan pengawas. Kok dia? Kan gue dewan pengawas. Jadinya nanti berapa bulan lagi gue duduk lagi di sini dan gue minta bukti selaku dewan pengawas. Iya. Boleh nggak apa-apa, Kak? Boleh. Setuju ya? Setuju. Oke, thank you Mas Zul. Thank you.